wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin untuk sama-sama kita menuntut ilmu syar'i. Kita meraih keberkahan di pagi hari, sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Dan kita juga sedang memanen pahala haji dan umroh, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimah kana lahu kahajri hajatu tamati hajah. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk menunaikan, barang siapa yang berangkat ke masjid dan dia tidak ingin melakukan hal-hal yang lain kecuali untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali dia akan mendapatkan pahala haji sempurna, pahala hajinya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan pahala haji sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, yaitu mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menyinggung tentang kelompok atau golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang saling mencintai karena Allah. Dan ayat dan hadisnya sudah kita sampaikan sebagian, dan kita akan melanjutkan sebagian yang lagi ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita mencintai dan membenci karena Allah. Karena ini sudah masuk ke pembahasan al-wala, ya, al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu adalah induk daripada pembahasan akidah. Dia masuk ke masalah akhlak, masuk juga masalah akidah. Al-wala artinya loyalitas. Kepada siapa kita memberikan loyalitas, sementara al-bara adalah kita membenci kepada siapa yang kita benci. Jangan sampai kita balik. Jangan sampai kita salah menempatkan loyal dan barok kita. Kita mencintai orang-orang di luar kalangan Islam, tapi membenci orang-orang Islam itu sendiri. Jangan sampai kita balik. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri.
Kita mencintai saudara kita sesama muslim melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Berarti ini maknanya adalah al-itharu fi umurid dunia, yaitu kita mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Jadi berbeda ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita ithar, namanya apa? Ithar ya. Ithar itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Jalla Jalla dan Rasulnya. Apa itu ithar? Ithar itu adalah mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri dalam urusan, tanda kutip di sini, dalam urusan apa? Dunia. Tidak boleh urusan akhirat. Contoh, ithar yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya adalah makruh, yaitu ithar dalam urusan akhirat. Contoh, muazin sudah mengumandangkan iqamat untuk sholat, lalu kita udah masuk ke shaf yang pertama. Pas tengok ke belakang, ternyata ada pejabat yang baru masuk ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kita. Lalu kita apa? Melihat pejabat, melihat orang-orang yang pangkatnya tinggi, lalu kita mundur, kemudian kita mempersilahkan pejabat tersebut untuk menempati shaf yang pertama. Ini tidak diperbolehkan. Mau pejabat, mau presiden, kalau terlambat suruh di belakang. Kan gitu. Ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masalah urusan akhirat, Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat, untuk kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Adapun urusan dunia, mafi muskilah, tidak mengapa kita mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Itu urusan dunia, termasuk masalah makanan, masalah pakaian dan lainnya. Bahkan kalau kita buka sejarah di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan bagaimana kisah Nabi SAW dan para sahabatnya ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke kota Madinah. Lalu Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, muhajir dan ansor yang sudah kita ceritakan bulan lalu, Pak. Ya, seorang sahabat Sa'ad radhiyallahu an dipersatukan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat muhajirin yang berangkat dari Mekah, sementara Sa'ad radhiyallahu an sahabat Ansor yang tinggal, yang mukim di Madinah, dipersatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipersatukan oleh Rasulullah. Abdurrahman bin Auf ditanya oleh sahabat yang mulia Sa'ad tadi, wahai saudaraku, kita telah dipersatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kita, hati kita, kecintaan kita semua karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah dan saya membencimu juga karena Allah. Tadi mengaplikasikan apa? Akidah al-wala wal bara. Apa yang engkau inginkan dariku wahai saudaraku, kata Sa'ad radhiyallahu an. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak. Saya tidak menginginkan apa-apa darimu. Saya punya 2 atau 3 orang istri. Kalau kamu mau, kalau yang kamu pilih mana yang kamu senangi, kamu sukai, kamu cintai, ya jazakallahu khairan. Nah, kalau kamu suka yang istri saya yang pertama, kedua, ketiga, nanti saya akan ceraikan 1 orang, selesai masa iddah kamu bisa nikahin mantan istri saya. Masya Allah, luar biasa. Ada seperti itu jamaah mutakin? Ada nggak? Luar biasa, Masya Allah. Istrinya ditawarin, Masya Allah. Nggak usah istri dah, mobil. Ya, melihat temannya nggak punya mobil, dia punya mobil 2. Masya Allah, ditawarin, ini buat kamu aja, pergi ngajar, pergi dakwah dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, saya tidak mau. Terus apa yang kamu mau? Saya juga punya harta, saya akan berikan kepada kamu separuh dari harta kekayaan saya. Enggak juga, saya enggak mau, kata Abdurrahman bin Auf. Terus apa yang kamu mau? Yang saya mau adalah tunjukkan di mana pasar Madinah. Masya Allah, pasar Madinah.
Ini membuktikan bahwa mereka sangat mencintai dan membenci karena Allah Jalla Jalaluh. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian semua beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai di antara kalian, kata Rasulullah. Kemudian, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Wahai para sahabatku, mau enggak aku beritahukan kepada kalian suatu amalan? Jika kalian melakukan amalan tersebut, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afshus salama bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah. Sebarkanlah salam di antara kalian. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma yaltaqiyani muslimaini fayatasaffahani illa ghafarallahu lahuma qabla yatafarraqa." Tidaklah kedua orang muslim bertemu, dia bertemu lalu dia bersalaman. Kalau kita sekarang apa? Cipika-cipiki ya, bersalaman, berpelukan. Ketika mereka melakukan seperti itu, ya, maka Allah Jalla Jalaluh akan mengampuni semua dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Bagaimana sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, Pak. Jangan pernah kita melihat sepelenya sunnah, kecilnya sunnah. Jangan kita melihat kecilnya sunnah, tapi kita lihat bahwa dengan sunnah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecintaan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam surganya. Sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita meremehkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu ibadah yang manakah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Bisa jadi dengan kita bersalaman sesama umat Islam, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bisa jadi seperti itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita serta mengumpulkan kita ke dalam Jannatul Firdaus. Dan orang-orang kafir tidak senang kalau orang Islam itu bersalaman, tidak senang orang-orang kafir itu kalau orang Islam saling berpelukan karena Allah. Tidak senang mereka. Mereka akan membuat tipu daya yang berusaha menjauhkan orang Islam agar mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salamannya pakai siku, lucu nggak itu, Pak? Salamannya saling tonjok, ada nggak seperti itu, Pak? Ya, salamannya, saya kaget ketika ada yang salaman, mau tonjok saya nih orang gitu kan, dia kayak gini ke saya ambil tangan, saya rampak, saya cara salaman. Kita bersalaman tidak membuat kita mati, Pak. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau sekiranya kita risih setelah salaman, selesai masalah, ambil sabun, cuci tangan kalau kita merasa risih kan gitu. Kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita dijauhkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut lagi hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa bana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan melarang juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya kepada Allah. Mencintai
karena Allah, membenci karena Allah. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan hadis tadi, Pak? Membenci dan mencintai dan membenci karena Allah. Kayak gini, Pak. Ini mencintai dan membenci. Membenci karena Allah. Bagaimana cara kita mengaplikasikan? Ya. Jika dia seorang muslim melakukan ketaatan kepada Allah, dia seorang muslim yang taat, seorang muslim yang ahlul ibadah, maka kita mencintai sifat dan mencintai orangnya. Dua yang kita cintai, Pak. Mencintai sifat dan orangnya. Sifatnya kita cintai karena ketaatan dia kepada Allah, karena dia ahlul ibadah, sekaligus orangnya kita cintai karena Allah. Duanya kita cintai. Tapi di saat seorang muslim itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang kita benci hanya satu saja, yaitu sifatnya. Adapun orangnya tetap kita peluk hatinya, Pak. Tetap kita rangkul dia. Mudah-mudahan dengan kita menampakkan akhlakul karimah, orang yang bermaksiat tadi bisa bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena menasihati seseorang tidak cukup dengan qala Allah wa qala Rasulullah, tidak cukup dengan lisan kita mengeluarkan dalil, tapi yang tidak kalah penting adalah ad-da'watu bil hal. Kita mendakwahi seseorang dengan akhlakul karimah, Pak. Karena betapa banyak hari ini rusaknya manhaj salaf yang mulia, rusaknya manhaj ahlus sunnati wal jamaah, gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menampakkan akhlak yang rusak kepada manusia, termasuk kepada sama orang kafir. Sama mentang-mentang tetangganya orang kafir, ketemu dikerasin, ketemu tidak mau minimal ngucapin permisi seperti itu, tidak mau negur, tidak mau sapa. Ini tidak benar, ya. Mau orang kafir kah, mau orang munafik kah, siapapun dia, maka kita tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai seorang tetangga, sebagai tetangga kita. Kalau dia itu orang kafir, Bapak-Ibu sekalian, kalau dia orang kafir, maka apa? Kita permisi, seperti itu kan? Kalau dia mengatakan selamat pagi, maka jawabannya apa? Pagi, jangan selamat. Kalau selamat itu khusus orang Islam. Jangan selamat pagi juga, jangan. Pagi, selamat pagi gitu aja. Selamat siang. Karena selamat hanya buat orang Islam saja, Pak. Kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka jawabannya waalaikum. Waalaikum, enggak pakai salam seperti itu. Waalaikum saja. Ya, kalau dia itu mengucapkan salam. Baik, Bapak sekalian. Ini ya cara mengaplikasikan mencintai dan membenci karena Allah. Sekali lagi, jika dia seorang muslim, dua kita cintai, sifat dan orangnya. Jika dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka yang kita benci sifatnya saja, orangnya tetap kita cintai. Paham sampai sini? Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kiat-kiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, sarana-sarana agar kita bisa mendapatkan saling mencintai di antara umat Islam. Yang pertama, ya ini kiat-kiat agar saling mencintai sesama muslim ya. Yang pertama adalah satu hadis dari Nabi SAW, tahabu, yaitu yang pertama saling memberikan hadiah. Nih yang pertama, saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, tahabu, saling mencintailah di antara, saling memberikan hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi ini dakwah yang luar biasa, Pak. Jika ada saudara kita misal malas sholat berjamaah di masjid, kita cari tahu apa kesukaan dia, lalu kita kirim dia, kirim ya semampu kita.
Mudah-mudahan dengan kita memberikan hadiah, hatinya lunak, hatinya lembut, akhirnya dia mencintai kita. Nah, kalau dia sudah mencintai kita karena Allah, apapun keinginan kita, termasuk kita mengajak dia untuk datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, mungkin dia akan mau, Pak. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kecintaannya kepada kita. Itu saling memberikan hadiah. Coba bagaimana kisah Ratu Balqis ingin menaklukkan hati siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba apa yang dilakukan sama Ratu Balqis? Ngapain? Yaitu memberikan hadiah, mengirimkan hadiah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis tidak sedikit pun sebanding dengan kekayaan yang Allah berikan kepadaku. Ya, akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena kerajaan Nabi Sulaiman, bala tentaranya bukan dari manusia saja, tapi dari kalangan jin. Kalangan jin itu tentara Nabi Sulaiman, masya Allah. Itu saking kayanya. Ya. Nah, ini Ratu Balqis ingin memberikan hadiah, mudah-mudahan hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun takluk, hatinya itu lembut dan tunduk kepada Ratu Balqis. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan Nabi Sulaiman tidak tunduk sedikit pun. Masya Allah. Justru yang tunduk siapa? Ratu Bilqis, ya. Dan kita tidak tahu akhir kisahnya, wallahu a'lam bishawab. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat para ulama, apakah Nabi Sulaiman berhasil menikahi Ratu Bilqis atau tidak, wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua adalah menyebarkan salam. Tadi sudah kita sampaikan. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi ya, bahwa kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu apa? Sebarkan salam di antara kita. Yang ketiga, ya, tidak ada dalam bukunya ya. Yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiat-kiat agar kita saling mencintai adalah mengumumkan apa Pak? Mengumumkan bahwa dia mencintainya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni uhibbu fulanan. Wahai Rasulullah, saya mencintai seseorang itu ya Rasulullah. Saya mencintai dia. Nabi SAW bertanya, a'lantah? Apakah kamu sudah mengumumkan, memberitahukan kepada dia bahwa kamu mencintainya? Lama ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, beritahukan, umumkan, beritahukan kepada dia bahwa kamu mencintai dia, niscaya dia pun akan mencintai kamu. Kasih tahu, ya. Makanya ketika kita chat, mungkin di penghujungnya, ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah, ya. Kalau kita sama-sama yang sudah ngaji seperti ini, pasti tidak akan membalas. Ya, semoga Allah mencintaimu karena kamu mencintai diriku. Seperti itu. Tapi biasanya kalimat-kalimat ini dipakai oleh aktivis ikhwan akhwat ketika lagi PDKT. Seperti itu. Ya ukhti anna uhibbuki fillah, wa ukhti, saya mencintaimu karena Allah. Kalau seorang akhwat digombalin gitu, maka jawabannya pret gitu aja. Jangan sampai dibalas. Kenapa? Semakin jadi nanti si ikhwan nanti itu ya. Itu dulu ketika saya ta'aruf sama istri saya itu qadarullah seperti itu. Saya bilang, ustazah, saya siap mendampingi ustazah untuk berdakwah di Lombok. Saya bilang gitu. Akhirnya kata istri saya, kalau antum benar-benar siap mendampingi saya, ini nomor orang tua saya. Langsung ditantang saya. Waduh, ini ternyata benar juga ditantang. Akhirnya saya telepon ke Lombok. Saya melamarnya lewat HP. Ya, dulu HP masih HP Nokia. Alhamdulillah langsung diterima, masya Allah. Ta'aruf hari pertama kenalan, hari kedua ketemuan, hari ketiga ngurus surat, hari keempat sunikah, GPL. Nggak pakai lama, cuma 3 hari saja.
Jadi pacarnya setelah menikah. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya, ini beberapa sebagian kiat-kiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, keutamaan mencintai karena Allah. Ini ada beberapa hadis di dalam kitab ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan beberapa hadis tentang keutamaan mencintai karena Allah. Yang pertama, cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah ciri kesempurnaan apa Pak? Iman. Ya, hadis yang sudah kita sampaikan tadi bahwa man ahabba fillah wa abghadha fillah, kemudian wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, dia memberi, berinfak pun karena Allah, dan menahan, melarang juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh iman dia telah sempurna. Ini keutamaannya. Berarti fahmul mukhalafah, kebalikannya, kalau kita tidak mencintai seseorang itu karena Allah, berarti iman kita tidak sempurna, seperti itu ya. Contoh Pak, bukti kecintaan seseorang itu karena Allah di dalam surah Al-Hasyr. Ya, lihat di layar, dalam surah Al-Hasyr, yaitu surah yang ke berapa? 59. Ayat yang ke-9. Di dalam surah Al-Hasyr di ayat ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan adapun orang-orang tabawwa'ud dar wal iman, adapun orang-orang yang menetap, yang menempati di kota Madinah, maksudnya itu orang-orang apa ini? Ansor ya, orang-orang Ansor. Yuhibbuna man hajaru ilaihim, yang mana orang-orang Ansor itu yuhibbuna man hajaru ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang hijrah, yang tinggal bersama mereka. Berarti mereka mencintai siapa? Muhajirin. Berarti orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka tidak sedikit pun merasa keberatan ketika memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada saudaranya. Tidak merasa keberatan. Kemudian wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia walaupun sejatinya mereka sangat membutuhkan itu. Ngerti nggak Pak maksudnya? Mereka mendahulukan saudaranya walaupun sejatinya barang yang mereka berikan kepada saudaranya itu mereka sangat butuh juga, tapi mereka mendahulukan saudaranya Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan firman Allah, nanti kita sampaikan. Kemudian kata Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terlepas dari sifat pelit, siapa saja yang menahan dirinya dari sifat pelit, maksudnya tidak menanamkan sifat pelit kepada saudaranya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Kenapa mereka tidak tanggung-tanggung memberikan sesuatu kepada temannya? Ya, padahal mereka sangat menginginkan, sangat membutuhkan itu barang, tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada orang lain, karena mereka mengamalkan firman Allah di dalam surah Ali Imran. Lihat di layar lagi, di dalam surah Ali Imran. Inilah
ayat yang mereka pakai, yang mereka aplikasikan. Surah Ali Imran ayat 92. Pertanyaannya, bisakah kita mengamalkan ini ayat? Ini berat. Awal dari juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu albirra, kalian sekali-kali belum dikatakan berbuat baik. Allah menggunakan kalimat lan. Apabila ada kalimat lan yang sebelumnya sebelum fi'ilul mudhari', fi'il yang kata kerja yang sedang berlangsung, tanalu itu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung, lan artinya tidak akan, berarti maknanya adalah selama-lamanya tidak akan, seperti itu. Lan tanalul birra, kalian benar-benar tidak akan dikatakan orang yang berbuat baik, tidak akan dikatakan orang yang baik, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai, sampai kalian memberikan barang yang paling kalian cintai kepada orang lain. Coba, berat nggak kira-kira, Pak? Apa barang yang paling kita cintai, Pak? Barang loh, bukan harta, barang-barang. Kalau harta yang paling kita cintai kan istri, anak ya. Barang-barang apa, Pak? Mobil, motor, ya. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memberikan kepada orang lain? Beratnya. Ketika turun ayat ini, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah sepulang dari rumah orang Yahudi saat itu, beliau membeli baju besi. Ini baju kesukaan Nabi SAW, baju yang paling beliau cintai, baju besi yang luar biasa, harganya mahal, Pak. Habis pulang dari rumah orang Yahudi, lalu berjalan, Rasulullah memakai baju besi. Dilihat oleh para sahabat, ya Rasulullah, saat itu ditemani oleh sahabat sepupunya. Itu siapa? Ibu Abbas. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bagus banget bajunya engkau ya Rasulullah, itu luar biasa, baru saya lihat baju engkau yang sangat bagus ini. Langsung saat itu, nggak pakai hitungan detik, Rasulullah membuka langsung dari tubuhnya, ini buat kamu. Kata Ibu Abbas, kenapa ya Rasulullah? Ini kan baju paling engkau sukai, baju yang baru engkau beli, kok langsung engkau berikan kepada sahabat itu? Kalau dia memuji berarti dia menyukai. Kata Ibu Abbas, coba saya puji tadi, saya dapat katanya. Rugi dari Ibu Abbas. Masya Allah, luar biasa. Itu mengamalkan ini ayat, Pak. Luar biasa. Ada seorang ustadz, nggak perlu sebutin namanya, ini kisah sahih. Seorang ustadz ketika menyampaikan ayat ini, saat itu dia membawa istri juga ikut kajian. Langsung dia pulang duluan, karena dekat kan rumah ustadz itu dengan masjid. Langsung pulang duluan. Dia mikir, apa kesukaan suami saya ini, kesukaan abinya gitu kan. Oh iya, tiap pagi dia selalu dia punya ayam jago yang gede banget tuh ayam itu. Lalu dia ngambil ayam jago suaminya, lihat pemulung, langsung dikasih ke pemulung. Begitu suaminya pulang, nggak mendengarkan ayam berkukok seperti itu. Dia buka ininya, Umi, ayam abi mana, kata suaminya. Udah Umi kasih ke pemulung. Kenapa Umi kasih? Kan abi berceramah tadi. Apa ceramahnya ini ayatnya? Engkau tidak akan dikatakan orang berbuat baik sampai engkau memberikan sesuatu yang paling engkau sukai. Nah ini yang paling abi suka kan? Ya itu kan ayat buat orang di masjid katanya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kisah nyata ini. Ya, yang jelas bukan saya, bukan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini praktek sahabat dalam mengamalkan ayat tentang apa? Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam ada kisah perang Khandaq. Suatu peperangan, perang Khandaq ini. Kita akan menyampaikan kisah biar kita lebih semangat lagi, Pak. Ketika suatu peperangan, perang Khandaq kalau nggak salah, Pak.
para pejuang-pejuang, para sahabat ini kehausan, Pak, sangat haus. Kemudian ada panglima perang saat itu membawa satu teko air minum. Sahabat sudah berbaris untuk menunggu giliran dikasih air, mendapatkan air minum. Kemudian setelah itu satu persatu mereka mengambil air minum. Ketika mereka sudah mengangkat teko itu ke mulutnya, lalu sahabat ini melihat ke arah kanan, ternyata saudaranya sangat kehausan. Ya Allah, temanku lebih haus lagi nih. Akhirnya dia nggak jadi minum, dia kasih ke nomor 2, sahabat nomor 2. Begitu sahabat nomor 2 mau minum, dia lihat lagi saudara, ya Allah, dia lebih membutuhkan lagi, lebih haus daripada saya. Dia kasih lagi sampai ke semua sahabat. Ternyata diambil sama panglima perang, airnya masih utuh, sedikit pun tidak berkurang. Coba, luar biasa. Itu sahabat tuh pantas Allah memberikan titel mereka apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau kita belum tentu itu. Masya Allah. Kalau kita mau minum, emang gue pikirin, katanya mampu saja lo katanya. Langsung kita minum sendiri. Allahu Akbar. Jauh iman kita dengan sahabat, Pak. Sangat jauh sekali. Baik, kita lanjut lagi. Yang kedua, keutamaan mencintai karena Allah. Yaitu mencintai karena Allah, yaitu sebab yang terbesar untuk memasukkan ke dalam surga. Baik, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zukhruf ayat 67. Surah Az-Zukhruf surah keberapa ibu-ibu? Biasanya ibu-ibu itu hafal tuh urutan suratnya. Hah? 43. Alhamdulillah saya hafal 30 juz hafal, tapi untuk urutan suratnya saya nggak hafal. Qadarullah, ibu tanya ke saya surat keberapa, saya nggak tahu, nggak hafal saya urutan suratnya. Ayat surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Al-akhilla, karib kerabat, bukan karib kerabat. Al-akhilla itu artinya teman. Ya, teman-teman akrab pada hari kiamat nanti, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, aduwun, itu menjadi musuh di antara mereka. Teman-teman akrab kita di dunia tadi, ternyata di akhirat dia menjadi musuh kita. Nauzubillah min dzalik. Teman akrab seperti apa? Kata para ulama tafsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, teman akrab di dunia yang akan menjadi musuh di akhirat nanti adalah teman akrab bukan karena iman, tapi teman akrab karena dunia. Ngerti nggak? Teman akrab bukan karena iman, tapi teman akrab karena urusan dunia, karena urusan bisnis, karena urusan apalah itu, urusan kantor, teman akrab mereka, tapi bukan karena iman, Pak. Kalau kita berteman karena iman, bersahabat karena iman, tidak memandang status dia sebagai apa, statusnya sebagai apa, kita tidak akan memandangnya, tapi kita memandang status dia sebagai seorang mukmin. Itu karena iman, Pak. Nah, teman-teman akrab karena dunia itu di akhirat nanti akan menjadi musuh dengan kita, Pak. Kecuali siapa? Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang bertakwa ini? Orang-orang yang berteman, bersaudara, bergaul tadi di dunia karena apa tadi? Karena Allah, karena iman. Mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah,
memberi karena Allah, melarang karena Allah. Seperti itu, Pak. Kemudian di dalam ayat 70, ayat berapa? 68 ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum, tidak ada rasa takut ya kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kalian juga tidak usah bersedih. Alladzina, ayat 69, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, dan orang-orang yang beriman mengimani ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka termasuk orang-orang muslim. Nah, mereka seperti itu, kata Allah ayat 70-nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian ke dalam surga ya, kalian ke dalam surga, teman-teman kalian juga tadi, wa azwajukum, termasuk istri-istrimu itu masuk ke dalam surga, tuhbarun, kalian masuk dengan gembira. Masya Allah. Ini ayat dari ayat berapa tadi? 67 sampai 70. Ini menceritakan tentang teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk, istri-istri yang baik dan istri-istri yang buruk. Teman dan istri. Kenapa Allah menceritakan tentang teman dan istri? Karena kita sebagai laki-laki, Pak, tidak ada yang paling dekat dengan kita ya, kita laki-laki, kecuali istri dan teman kita. Kalau di rumah, yaitu adalah orang paling dekat dengan kita adalah istri. Kalau di luar, orang yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Teman. Nah, teman seperti apakah yang membawa kita ke dalam surga? Yaitu teman karena Allah. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti kita mencintai karena Allah adalah tidak saling tolong menolong dalam hal apa? Kemaksiatan kepada Allah. Kalau teman kita melakukan kesalahan, kita tegur, nasihatin 4 mata, Pak. Jangan nasihatin teman di depan orang banyak, tidak boleh. Sama dengan membuka apa? Membuka aibnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Sudah bunyi ya? Lanjut sedikit. Lanjut, Pak ya. Lanjut sedikit aja. 1 jam lagi sedikit. Baik. Yang ketiga adalah cinta karena Allah menjaga pelakunya dari panasnya matahari di padang mahsyar. Masya Allah. Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhillihumullahu yaumal qiyamati la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ketika nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala berapa kali, Pak? 3 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Yang pertama adalah yaumus sa'ad, yaitu sangkakala tiupan pertama adalah tiupan untuk peringatan, supaya mereka kaget semua, tung gitu kan, kaget semua itu, Pak. Yang pertama. Tiupan yang kedua adalah yaumul maut, yaitu hari tiupan kematian. Tiupan kematian, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tiupan hari kebangkitan. Semua dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat dan tidak disunat, seperti bayi baru lahir. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, yauma yahsyurun nas, manusia di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat dan tidak disunat. Aisyah radhiyallahu anha menutup wajahnya karena malu. Malu. Apa kata Ibunda Aisyah? Waduh, gimana nanti gitu kan? Ibunda Aisyah sebagai manusiawi, Pak,
merasa malu, tutup mukanya karena malu banget ketika mendengarkan hadis itu dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, afala yanzuru auratana ila aurati ahadina? Ya Rasulullah, apakah kita tidak bisa melihat aurat kita nanti? Kan telanjang bulan, apa kita tidak bisa melihat aurat kita ya Rasulullah? Sambil menutup muka itu Aisyah. Apa kata Rasulullah? La dzalika yaumun asyad. Tidak Aisyah, hari itu jauh lebih dahsyat daripada kita memandang tengok kiri tengok kanan aurat orang lain. Tidak ada kesempatan. Waduh, kayak gitu nggak ada, Pak. Kenapa? Karena kita akan menunggu nasib kita masing-masing. Makanya kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari nanti suami kabur dari istri, anak kabur dari ayah, dari orang tuanya, adik kakak lari dari keluarganya itu. Gak ada yang bisa saling menolong di antara mereka. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia sibuk mengurus dirinya sendiri, Pak. Hanya amalan ketaatan kita yang bisa melindungi kita panas dari panasnya terik matahari. Karena Nabi SAW bersabda, yaumal qiyamati tadnu ilaihimus syams. Pada hari kiamat nanti, maksudnya pada mahsyar nanti, matahari akan didekatkan di atas kepala kita sejauh satu jengkal. Nggak ada dalilnya. Satu jengkal, nggak ada dalilnya, Pak. Bukan satu jengkal, tapi 1 mili. 1 mili itu segini. 1 jengkal jauh, ini 1 jengkal, Pak, lumayan jauh. 1 mili, tahu kan mili, Pak, segini. Lebih mana? Lebih dekat lagi. Itu bahasanya Nabi, bukan wahidun jengkalun, nggak ada. Bukan 1 jengkal, tapi 1 mili. 1 mili itu kalau kita beli parfum berapa mili? 5 mili, 10 mili. Nah ini 1 mili jauhnya, Pak. Berarti lebih dekat lagi daripada 1 jengkal. Panas nggak kira-kira, Pak? Nauzubillah min dzalik, bukan gosong lagi, mendidih itu otak kita, Pak. Tapi ada 7 golongan. Itu riwayat Imam Bukhari, 7 golongan. Tapi riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih itu ada 8. 8 yang ke-8 ini tidak diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari hanya meriwayatkan 7 saja, 7 golongan. Ngerti ya? Paham ya? Yang pertama siapa? Al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Al-imam al-adil, yaitu yang kedua adalah rajulun nasha'a fi ibadati rabbi, yaitu seorang pemuda yang hidup, yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemuda yang hidup tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah tidak menyebutkan orang tua, tapi yang Rasulullah sebutkan adalah anak muda. Kalau orang tua pasti dia beribadah, tapi kalau anak muda belum tentu. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Nih kayak bapak-bapak semuanya insyaallah dapat syafaat nanti insyaallah. Ya, karena hatinya terikat dengan masjid. Karena kadangkala ada saudara kita hatinya terikat dengan masjid hanya hari Jumat doang. Kalau enggak 2 kali dalam setahun. Ya. Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Ya. Yang keempat adalah rajulun da'atil mar'atu, yaitu seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, wanita karir. Faqala inni akhafullah. Lalu laki-laki ini mengatakan, saya enggak mau, saya takut sama Allah. Ketika diajak, "Mas, gratis." "Enggak, saya takut sama Allah." Pak, bisa nggak seperti itu, Pak? Ketika diajak, ini wanita cantik, wanita karir, kaya raya, pakaiannya maaf seksi gitu kan, lalu ngajak bapak-bapak, "Pak,
Gratis. Gimana sikap bapak-bapak? Biasa aja. Waduh. Biasa aja ya. Masya Allah. Nggak deg-degan, Pak? Kalau bapaknya nggak deg-degan, berarti bapak nggak normal. Kalau nggak deg-degan gitu kan. Kita deg-degan. Coba pertanyaan saya. Ketika Nabi Yusuf diajak oleh konon, katanya siapa? Zulaikha ya. Walaupun kita cari dalilnya nggak akan ketemu dalilnya yang namanya apa? Zulaikha. Yang kita dapatkan dalilnya adalah Imra'atul Aziz, istri raja. Nggak tahu Zulaikha itu siapa ngasih nama. Ada saja kita Indonesia ini kreatif banget. Ya udah, nggak apa-apa kita kasih nama Zulaikha lah biar gampang. Nah, Nabi Yusuf ketika diajak oleh Zulaikha untuk berzina, apakah Nabi Yusuf mau nggak? Mau apa enggak? Ya, kita lihat dalilnya. Udah, supaya nggak berantem, kita lihat dalilnya nih, yaitu dalam surah Yusuf. Apakah Nabi Yusuf nggak mau atau mau gitu kan? Nih, di dalam surah Yusuf di ayat yang ke-23 dan 24. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Dan Zulaikha aja ya bergampang, si Zulaikha itu menyendiri ya, rawadat, dia merayu siapa namanya, si Yusuf, fi baitiha, di rumahnya, an nafsihi, mereka menyendiri, mereka apa, berkholwat, berduaan ya, karena ada keinginan Zulaikha sangat cinta sama Yusuf itu, karena melihat Yusuf yang gantengnya luar biasa. Tidak ada manusia di dunia saat ini yang mengalahkan gantengnya Nabi Yusuf. Kata perempuan-perempuan Mesir, apa katanya? Mahada basyaron in huwa illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini katanya. Karena mereka memotong tangannya nggak sadar itu, Pak. Tangannya udah berdarah itu. Subhanallah. Wa ghallaqatil abwab, lalu si Zulaikha itu menutup pintu-pintu. Coba lihat, Allah menggunakan kalimat al-abwab. Abwab itu jamak, berarti pintu-pintu. Berarti bukan 1, 2, 3 pintu yang ditutup sama Zulaikha. Itu lebih kurang 7 atau 8 pintu lah. Tutup, saking banyak pintunya, supaya si Yusuf tidak kabur. Wa qalat haytalak, lalu Zulaikha berkata, haytalak, Yusuf, come here please, gitu. Sinilah Yusuf, kemarilah kamu. Qala ma'adallah, Yusuf berkata, saya berlindung kepada Allah. Udah dahsyat itu imannya. Kalau kita, saya berlindung kepada Allah, ayo gitu kan. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Rabbi, ingat Rabbi di sini bukan Tuhan ya, Tuan. Jangan diterjemahkan dengan Tuhan. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku, maksudnya bapak angkatnya Yusuf, berarti suaminya Zulaikha ya, ahsana mathwaya, benar-benar telah berbuat baik kepadaku. Masa saya mengkhianati dia? Itu bahasa kita kan. Innahu la yuflihudz zalimun, ingatlah orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung. Nah, kemudian Allah memberikan sifat bagaimana isi hatinya siapa? Yusuf. Nah, tadi kan pertanyaannya apa? Apakah Yusuf deg-degan enggak? Mau enggak? Ini Allah yang tahu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh
telah ada keinginan Zulaikha untuk berzina dengan si Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pula ada keinginan untuk melakukan itu. Nah, mau nggak? Kenapa tadi bilang nggak mau? Allah menggunakan kalimat hamma, ada keinginan. Sebagai manusia, Yusuf kan manusia, sama seperti kita. Cuma bedanya beliau dapat wahyu gitu kan. Manusiawi, ada keinginan, deg-degan dia, waduh, ingin juga gitu kan. Tapi apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi, sesungguhnya Yusuf juga itu mau seperti itu seandainya ar-ra'a burhana rabbi, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengingat dirinya itu sebagai seorang nabi, maka dia apa? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, lalu kami palingkan si Yusuf itu dari perbuatan keji dan perbuatan zina tadi, Pak. Ada keinginan, tapi dia mengingat, oh saya kan nabi, saya masih takut sama Allah. Akhirnya dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya kalau ditanya apakah Yusuf itu mau apa tidak, jawabannya, nah ini dalilnya, Pak. Gitu. Kemudian sudah berapa tadi? 4 ya. Yang kelima, rajulun yunfiqu malahu biyamini hatta la ta'lama bishimali, yaitu seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui infaknya. Sedekah. Maksudnya apa? Hanya Allah dan orang yang menerima itu yang tahu bahwa dia itu berinfak. Nggak perlu, Pak, tolong nanti umumkan di masjid ya, nama saya paling atas nanti. Cuma 50.000, la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti itu, Pak ya. Kita berinfak. Makanya nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf terdahulu, apa nasihat mereka? Sembunyikanlah amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Kalau kita punya dosa, takut kalau ketahuan, betul tidak? Bagaimana kalau kita ibadah, seharusnya kita seperti itu, Pak. Kalau kita beribadah, kita tidak mau kalau ibadah kita ditahu sama orang. Kita berinfak, kita tidak mau kalau ditahu sama orang infak kita, karena khawatir setan itu akan masuk ke dalam kolbu kita lalu menghilangkan keikhlasan kita, Pak. Setan itu pintar. Maka Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan, 2 menit lagi. Ibnu Jauzi mengatakan apa, Pak? Iblis itu ketika merasuki tubuh ahlul ibadah itu bukan merasuki seperti orang pada umumnya kesurupan, enggak. Tapi iblis merasuki tubuh ahlul ibadah itu dengan cara dipalingkan hatinya supaya tidak ikhlas, supaya sombong, supaya ujub, supaya takabur sama orang. Itu pintar tuh iblis tuh, Pak. Siapapun itu bisa kena itu. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang keenam ya. Naam, yang keenam. Rajulun dzakarallaha khalian faqadat 'ainah, yaitu seseorang yang bangun malam lalu dia berzikir kepada Allah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam, di sendirian, dalam keadaan sendiri. Seseorang berzikir kepada Allah dan keadaan sendiri, faqadat 'ainah, lalu dia meneteskan apa? Air matanya. Meneteskan air matanya, Pak. Sikat yang ketujuh. Maaf ya, ini hadisnya saya bolak-balik karena saya lupa urutannya, tapi yang jelas tidak keluar dari hadis itu. Yang terakhir adalah rajulani tahabani wa yatafarraqan fillah, yaitu 2 orang muslim yang mencintai, bertemu, berpisah karena Allah. Itu tadi kan, kedua muslim bertemu, mencintai, saling mencintai, kemudian bertemu, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? Sudah 7. Nah, ini riwayat Imam Bukhari, Pak. Riwayat imam yang lain yang tidak diriwayat Imam Bukhari, tambahannya di 8 adalah seseorang yang membebaskan utang saudaranya. Seseorang yang membebaskan utang saudaranya. Kalau 100.000 masih kita bisa bebaskan, Bu? Ikhlas? Ikhlas. 200.000 ikhlas? Ikhlas. Ibu-ibu ikhlas. 10 juta? Mikir-mikir nah.
Mikir-mikir, lumayan banyak itu 10 juta. Masya Allah. Baik, sudah cukup. Insya Allah bulan depan kita akan lanjut lagi keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi di dalam membantu anak-anak kami penghafal Quran ya. Anak-anak penghafal Quran yang saat ini mereka sedang menghafalkan Al-Quran. Ada anak yatim, ada yatim piatu dan anak du'afa yang mereka sedang hafal Quran 30 juz dalam waktu 2 tahun di Cimanggis. Ya, alhamdulillah ada jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut berinfak dan sebagainya. Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Insyaallah. Ada pertanyaannya? Silakan. Jika Bapak Ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ibu-ibu biasanya kan suka bertanya atau ibu-ibu. Ini kita catat dulu pondok ya. Jika Bapak Ibu mau ini BSI nomor yayasan kami, bukan nomor maksudnya rekening ya. BSI 8888953 atas nama Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Ini BSI, kodenya 451, kode banknya. Baik, jika nggak ada pertanyaan kita ya. BSI itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah mengumpulkan kita ke dalam Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.